Yuhu, good day guys, kembali lagi dengan gua Ahmad dan yang pastinya di Banglo Channel. Dan pada hari ini gua kembali untuk membawakan konten modding keyboard lagi nih. Jadi pastikan kalian untuk nonton video ini sampai habis, jangan di skip agar apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian. Tapi sebelum mulai pastikan dulu kalian untuk menekan tombol like, tombol subscribe, dan nyalakan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. So, tanpa berlama-lama, kita langsung mulai aja videonya. Ya, jadi ini adalah Vortex Series VX8 yang ulasan dan reviewnya udah gua buat di video kemarin. Buat kalian yang belum nonton, kalian boleh mengklik card yang ada di atas. Dan gua berencana untuk melakukan modding pada keyboard ini dengan bahan yang seadanya dan hasil yang semaksimal mungkin. Yang pertama yang gua lakuin adalah gua buka dulu keycapsnya menggunakan keycap spooler. Dan keycap spooler ini adalah keycap spooler bawaan dari Vortex VX8 ini. Setelah membuka keycapsnya, lanjut gue buka case-nya. For your info aja nih, buat kalian yang belum tahu, keyboard ini tidak mempunyai baut sama sekali atau screwless. Jadi keyboard ini menggunakan sistem pengunci yang ada di sisi atas dan bawah keyboard ini. Dan kalian harus hati-hati untuk membukanya karena rawan patah. For your info lagi nih, kalau kalian udah buka case-nya, kalian harus siap garansi kalian itu bisa hangus. Setelah gua buka case-nya, lanjut gua buka switch-nya dengan switch puller. Tapi switch puller ini bukan bawaan dari VX8 ini ya, melainkan gua beli dari toko lain karena switch puller bawaan dari VX8 kurang gua suka karena agak sulit untuk gua gunain. Oh iya, di sini juga gue membuka stabilizernya menggunakan pinset dan stabilizernya ini tipenya flat mount dan gue yakin kalian udah pada tahu cara membuka stabilizernya itu seperti apa. Jadi gue langsung bukain aja satu-satu stabilizernya. Seperti yang gue bilang di video ulasan dan review kemarin, stabilizernya ini udah pre-lube dan lubrikannya itu kebanyakan sampai mengeluber ke flat dan PCB-nya. Jadi gua harus ngebersihin dulu bekas-bekas lubrikan dari stabilizernya ini yang ada di flat dan PCB-nya. Setelah udah gua bersihin, kita lanjut untuk melakukan moddingnya. Dan yang pertama yang gua lakuin adalah nambahin dampening foam pada case-nya. Karena keyboard ini tidak memiliki dampening foam sama sekali pada case-nya, jadi gua tambahin EVA foam setebal 2 mm yang udah gua potong kecil-kecil. Dan kenapa gua harus potong kecil-kecil seperti ini, nggak kayak VX5 yang kemarin, karena sebenarnya case ini nggak terlalu tinggi. Jadi kalau nggak dipotong seperti ini, case-nya bakal susah nutup atau maksa banget lah. Jadi gua potong kecil-kecil seperti ini. Fungsi dari pemasangan dampening foam ini adalah untuk meredam suara yang memantul di dalam case-nya, jadi membuat suara keyboard itu tidak terlalu hollow atau kopong. Oke, lanjut sekarang gua mau buka plate-nya, tapi sebenarnya gua itu berencana untuk langsung masangin masking tape aja atau tempest mode di PCB-nya. Tapi entah kenapa gue kepikiran untuk masangin PE foam pada PCB-nya. Padahal keyboard ini udah punya platform bawaan. So, jadi gue buka plate-nya yang penguncinya itu ada di PCB-nya dan cara membukanya itu harus membengkokkan penguncinya dengan tang. Dan kalau kalian ingin membuka plate-nya seperti ini, kalian harus hati-hati karena jangan sampai kalian menimbulkan damage pada PCB-nya dan berakhir menjadi rusak PCB kalian. Setelah plate-nya terbuka, gua langsung pasangin PE foam pada PCB-nya dan yang pastinya PE foam ini udah gua gunting di bagian stabilizernya dan PE foam ini gua letakkan pada antara PCB dan platformnya. Setelah PE foamnya udah gua pasang, gua kembalikan lagi PCB dan plate-nya seperti semula. Jujur gue lebih suka bongkar keyboard menggunakan baut daripada harus bongkar keyboard seperti ini karena ini ngerepotin banget buat gue. Oke, lanjut. Sekarang gue mau lakuin yang namanya tempest mode pada PCB-nya dengan cara masangin masking tape pada PCB-nya sebanyak 2 layer. Baik PE foam ataupun tempest mode sebenarnya fungsinya itu sama, yaitu sebagai media dampening juga. Jadi metode ini sebenarnya opsional, mau kalian gunain apa enggak itu terserah kalian. Tapi kalau gua pilih buat ngelakuin karena gua pengen maksimalin media dampeningnya di keyboard ini. Setelah udah dipasang, jangan lupa dirapihin dan dilubangi juga agar penyangga dari plate-nya ini bisa masuk. Dan setelah itu kita pasang kembali konektor Type-C-nya dan memasang frame case-nya kembali. Selanjutnya gue beralih untuk tuning stabilizernya karena stepnya ini udah pre-loop dan loopnya ini kebanyakan.
Jadi gua mutusin untuk ngebersihin dulu bekas loopnya dengan tisu. Setelah gua pastikan semuanya bersih, lanjut gua potong dua kaki stemnya yang gak rata dengan wire cutting. Habis gua potong semua kaki stemnya yang gak rata, lanjut gua lakuin yang namanya holy mode dengan cara memasukkan Hansaplast pada lubang wirenya yang perekatnya itu menghadap ke atas agar Hansaplast-nya ini bisa menempel dengan baik. Cara ini berguna untuk meredam benturan antara wire dan stemnya pada stabilizernya. Setelah itu gua lubing kembali stabilizernya dengan Krytox 205 Grid Zero untuk stem dan housingnya dan Permatex untuk wirenya. Kalau kalian ingin ngelubing, usahain jangan terlalu banyak karena kalau kebanyakan akan menimbulkan feel dan suara yang becek, jadi usahakan secukupnya saja. Lanjut, setelah dilubing, gua nggak langsung pasang stabilizer pada plate-nya, melainkan gua pasang lagi band aid di plate-nya untuk mengurangi wobble pada stabilizernya dan tentunya membuat suara yang dihasilkan itu lebih konsisten. Dan untuk pengaplikasiannya sendiri, di sini gua pasang band aid itu tepat di bawah stemnya dan di depan stabilizernya. Setelah gua pasangin band aid, barulah gua pasang kembali stabilizernya. Dan sampai di sini gua udah selesai untuk tuning stepnya. Lalu sekarang gua lanjut untuk memasang switchnya, dan switch yang bakal gua gunain di sini adalah Juick T1 yang berkarakteristik tactile. Alasan gua gunain switch ini ya karena switch bawaan dari keyboard ini juga karakteristiknya tactile. Jadi bisa gua komparasiin nanti typing soundnya. Tapi sebelum gua pasang switchnya, pastinya gua loop dulu switchnya dengan Krytox 205 Grid Zero untuk stem dan housingnya. Dan untuk springnya gua battle loop dengan GPL Oil 105. Sebenarnya switch ini tuh udah pre-loop, tapi jujur switch ini tuh tactility-nya gahar banget. Jadi gua tambahin loopnya itu biar feel-nya lebih smooth. Setelah di loop barulah gua pasang switchnya pada boardnya. Dan untuk keycaps-nya gua tetap menggunakan keycaps bawaan dari keyboard ini. Ya karena menurut gua keycaps bawaan keyboard ini udah cakep lah, meskipun ada typo pada legend caps lock-nya. Tapi overall keycaps ini udah mumpuni lah, udah PBT dan udah XDA profile juga, yang harusnya membuat suara keyboard ini lebih memuaskan lah dibanding keycaps bawaan yang bahannya itu ABS dengan OEM profile. Sampai di sini gue udah selesai untuk modding keyboard dengan bahan yang murah meriah ini. Untuk harga dan link pembeliannya nanti bakal gue simpen di deskripsi video. Dan sekarang kita langsung aja untuk masuk ke typing soundnya.
Jadi seperti itulah hasil dari typing sound keyboard ini, dan untuk penilaiannya silahkan kalian yang nilai sendiri. Gue berterima kasih untuk kalian yang udah nonton video ini sampai habis, dan gue minta maaf kalau ada kesalahan atau kekurangan dari video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share juga ke teman-teman kalian kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Kalian juga boleh memberikan saran dan komentar kalian tentang video ini agar kedepannya channel ini bisa berkembang lagi. Gua Ahmad pamit undur diri, and see you.